Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana setelah menjalankan beberapa hari puasa di bulan Ramadan ini? Semoga puasanya sampai hari ini masih berjalan lancar, masih sehat semua, dan tentu saja masih di rumah aja, karena pemerintah masih terus menyarankan kita untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, dan tentunya kita tetap harus produktif di rumah. Apalagi di beberapa kota kondisi atau status PSBB-nya diperpanjang. Jadi kita belum tahu ini sampai kapan situasi akan berakhir. Oke, melanjutkan video saya sebelumnya tentang bisnis sebagai solusi dari kondisi krisis saat ini. Pasti banyak pertanyaan, kok bisa dan gimana caranya? Kondisi lagi susah malah disuruh mulai bisnis. Nah, kalau teman-teman ingat perumpamaan saya di video sebelumnya, ibarat berada di satu pohon, sebatang pohon, ada batang pohonnya, ada ranting pohonnya, ada ranting yang besar, ada ranting yang kecil. Nah, pada saat kita berada atau berstatus sebagai pegawai, kita itu berada di ranting pohon. Entah itu ranting pohonnya besar, entah itu ranting pohonnya kecil. Tapi intinya ada di ranting pohon. Memang pada saat ada di ranting pohon, mungkin aja di situ lagi ada banyak buahnya. Tapi pada saat buahnya habis, kita harus kemana? Atau pada saat musim kemarau, pohonnya kering, rantingnya mulai kering, patah. Lah terus kita harus gimana? Kita ikut patah dan jatuh. Nah, tapi beda kalau kita sebagai pemilik pohonnya. Sebagai pemilik pohon memang tanggung jawabnya lebih besar. Kita harus memastikan pohon ini meskipun di musim kemarau tidak mati kekeringan, harus tetap hidup. Kalaupun dalam kondisi jelek, terparah sekalipun seperti saat ini krisis, pohonnya harus mati, ya kita sebagai pemilik pohon punya alternatif untuk mengganti dengan pohon yang lain yang lebih produktif di saat itu, yang bisa ditanam di musim kering, karena ada beberapa pohon yang juga masih bisa tumbuh di musim panas atau di saat kering. Nah, jadi intinya adalah kembali pada video sebelumnya atau melanjutkan sebagai video sebelumnya, bedanya pada saat kita menjadi karyawan, kita hanya ikut saja pada pemilik pohon, sementara apabila kita sebagai pemilik usaha, kita punya usahanya, kita yang bertanggung jawab, kita yang menentukan, dan kita yang bisa mencari alternatifnya. Nah, kemudian alternatifnya apa? Atau usaha apa yang bisa dijalanin pada saat seperti ini, kondisi susah seperti ini? Kalau teman-teman ingat, di video saya sebelumnya, saya sempat menampilkan decoding the economics of COVID-19 dari Mesir, analisa dari Mesir, dari Egypt. Saya tunjukkan sekali lagi di video yang sekarang. Oke, di sini bisa dilihat jelas. Kita ingat lagi beberapa sektor bisnis yang terdampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Tourism and leisure sudah jelas, saya pun merasakan travel saya tidak bisa berjalan lagi setidaknya sampai akhir tahun 2020 ini. Total tutup sementara. Aviation dan maritim, industri penerbangan dan bahkan pelayaran di Indonesia sudah ada peraturan menterinya kalau nggak salah, bahwa penerbangan dan pelayaran dihentikan sampai setidaknya awal Juni. Sementara menjelang Lebaran nanti seharusnya, pengalaman saya pada saat saya masih aktif di dunia penerbangan, menjelang Lebaran dan setelah 10 hari, H-10 sampai H+10 itu adalah waktunya panen di dunia transportasi. Penerbangan, pelayaran, darat, dan semuanya itu harusnya panen. Tapi kali ini total berhenti. Nah, sementara yang lain pun mengikuti. Tapi di sisi lain ada beberapa sektor yang justru mempunyai potensi yang luar biasa. Medical supply tentunya sekarang banyak diperlukan, banyak produk di sini yang bisa kita jual, food processing,
kuliner, itu banyak sekali yang kita bisa jual di sini, personal dan healthcare. Nah, setidaknya apabila kita ingin memulai usaha saat ini, mulailah dari yang hijau ini, yang memiliki potensi yang cukup bagus. Di sini kita bisa mulai. Apa yang saya alami, saya menjalankan beberapa usaha, salah satunya harus mengalami yang merah, stop. Saya pernah punya pengalaman di sektor yang juga merah, yang ternyata sekarang stop. Tapi alhamdulillah saya juga sekarang menjalankan usaha di bidang yang hijau ini, yang artinya stop di satu tempat, masih bisa berjalan di tempat yang lain. Nah, itulah untungnya apabila kita menjadi pemilik usaha. Kita bisa dengan sangat mudah swift usaha kita anytime, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke. Terus dari mana kita harus memulai? Itu yang sering jadi pertanyaannya lagi. Pertanyaan berikutnya. Kita mulai dari potensi yang kita punya. Kita mulai dari resources yang ada. Sekali lagi saya ingatkan, uang bukan modal utama. Uang bukan modal utama. Modal utamanya adalah kemauan. Kalau teman-teman masih ingat di video saya sebelumnya, ada 5 modal utama yang ada pada diri kita sebenarnya. Pertama, pengetahuan kita, knowledge kita, experience kita, network kita, terus kemudian resources apapun yang ada di sekitar kita, dan yang paling penting adalah intinya kemauan. Dengan kemauan kita bisa lihat semua peluang yang ada. Bahkan masalah itu pun bisa jadi peluang. Contohnya apa? Beberapa hari yang lalu saya dengar informasi dari beberapa rekan saya waktu masih di airlines. Ada yang menarik. Beberapa orang kru di salah satu perusahaan penerbangan domestik hari ini mereka sangat kreatif karena mereka sudah tidak terbang sementara ini, tidak ada schedule, nggak kemana-mana dan memang harus di rumah aja. Otomatis pendapatan mereka turun sangat drastis. Sebagai informasi, karena saya dulu juga kru, saya pernah merasakan dan saya tahu sekali bahwa pendapatan kru itu terbesar justru bukan dari gajinya, tapi dari jam terbang dan allowance mereka. Itu bisa berkali-kali lipat dari gajinya. Nah, saat ini mereka tidak terbang, itu tidak mereka dapatkan, sementara gajinya pun di beberapa airline sudah mulai dipotong. Artinya bisa hampir 70 bahkan mungkin 80% pendapatan mereka drop. Syukur alhamdulillah beberapa dari mereka kreatif sekali. Mereka bergabung, mereka membuat satu account Instagram yang isinya adalah mereka kolaborasikan produk-produk yang dijual oleh teman-teman mereka yang lainnya. Jadi ada beberapa orang di antara mereka itu, dan setiap individu di situ semua punya teman, punya saudara, punya network. Dan di antara teman-teman dan saudaranya mereka itu ada beberapa yang sudah punya produk. Akhirnya produk-produk itu mereka kumpulkan, mereka bergabung, mereka jadikan satu Instagram account. Dan di Instagram account itulah mereka jual produk-produk dari temannya masing-masing, saudaranya masing-masing. Satu, peluang sudah tercipta. Mereka yang menjual, mereka tidak perlu punya produk, mereka tidak perlu punya modal. Yang kedua, mereka bikin delivery sendiri. Mereka tentukan ongkirnya, mereka delivery sendiri. Mereka punya resources, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, saat ini nganggur dan mungkin ada yang masih mencicil, otomatis mereka harus tetap bayar cicilannya. Untuk cari uang untuk membayar cicilannya, ya dari usaha itu yang mereka jalankan. Akhirnya dari ongkirnya pun mereka bisa dapat pendapatan lagi. Nah, peluang dari masalah apa? Awalnya mereka punya masalah, mereka tidak bisa terbang, mereka tidak bekerja, penghasilan mereka turun. Di sisi lain, masalah orang susah cari makan, mau ke pasar high risk, mau ke supermarket high risk, keluar rumah sekarang repot, harus pakai masker segala macam, protokol kesehatan, begitu kembali ke rumah juga ribet. Akhirnya banyak orang yang malas. Diperlukanlah kemudahan untuk bisa berbelanja,
dikirim, terima di rumah segala macam. Mereka yang menyediakan itu. Artinya mereka memanfaatkan peluang dari masalah. Dan modal mereka apa? Modal mereka pertama, kemauan. Tidak ada gengsinya mereka melakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu sekali, karena saya dulu kru. Sekali lagi, saya dulu pramugara. Dan pernah ada di level manajemen satu airlines. Dan saya sangat tahu sekali, banyak sekali teman-teman, mohon maaf, teman-teman kru yang gengsinya sangat tinggi. Karena gaya hidupnya memang pada saat menjadi kru itu cukup tinggi. Akhirnya pada saat seperti ini, banyak juga yang malu untuk melakukan seperti itu. Tapi mereka-mereka ini yang saya dengar informasinya, ceritanya, dan karena itu menjadi inspirasi juga untuk saya dan motivasi untuk saya, mereka nggak ada malu, nggak ada gengsi. Mereka buang itu gengsi, mereka kesampingkan rasa malu, karena apa yang mereka lakukan halal kok, yang mereka lakukan baik kok, yang mereka lakukan justru peluang bisnis baru. Jangan lupa, di saat krisis tahun 98 dulu, mungkin tidak seperti ini, kondisi krisisnya agak sedikit berbeda, waktu itu hanya krisis keuangan. Tapi pada saat terjadi krisis tahun 98 di Indonesia, banyak industri yang terpukul, banyak perusahaan bangkrut, tutup, banyak PHK di mana-mana. Yang mungkin saat ini pun menuju ke arah sana. Saya nggak tahu pasti, sepertinya seperti itu. Tapi hikmahnya apa di tahun 98? Banyak sekali pengusaha sukses hari ini yang lahir dari krisis tahun 98. Kalau saya baca bukunya Sandiaga Uno, beliau pun lahir menjadi pengusaha sukses seperti hari ini dari krisis tahun 98, karena perusahaannya bangkrut, tutup, dan akhirnya beliau membangun usahanya, akhirnya beliau sukses sampai hari ini. Nah, kenapa kita nggak juga termotivasi dari itu, mencoba mulai dari hal yang paling kecil. Sekali lagi, memulai usaha itu bukan bicara modal uang, tapi modal kemauan, modal network, modal knowledge, modal skill yang kita punya. Uang nomor sekian. Mungkin, sangat mungkin. Contoh yang tadi saya ceritakan, boleh dibilang mereka memulai tanpa uang. Bikin akun Instagram itu free. Mengkolek produk-produk dari teman-teman itu juga bisa free. Itu nanti saya kasih tahu gimana caranya. Kemudian untuk ongkir itu free karena kendaraan mereka punya sendiri. Mereka manfaatkan kendaraan teman-temannya atau kendaraan mereka sendiri. Mereka berkolaborasi. Jalan, usaha tercipta. Oke, kemudian dari mana bisa dapat produk? Dari mana bisa dapat bisnis? Pengalaman saya selama hampir 2 tahun serius atau menekuni wirausaha dan sudah mulai merintis sejak beberapa tahun yang lalu, saya menemukan satu pola yang mungkin juga bagi beberapa teman-teman wirausahawan lain, saya rasa mereka setuju bahwa komunitas itu penting. Komunitas wirausaha, komunitas apapun lah, yang intinya adalah atau mindsetnya adalah bagaimana mengutilize apa yang kita miliki menjadi sesuatu yang lebih berarti lagi, atau memiliki sesuatu yang mendapatkan nilai lebih dari apa yang sudah kita miliki. Itu intinya. Nah, di komunitas, terutama komunitas wirausaha, itu banyak sekali resources yang tersedia di sana. Jadi intinya, untuk memulai usaha tidak lagi diperlukan saya harus membuat sesuatu, saya harus meng-create sesuatu. Membuat sesuatu, meng-create sesuatu, iya, tapi bukan berarti itu harus kita yang membuat produk, harus saya yang membuat produk. Tidak. Produk itu bisa dibuat oleh pihak lain, kita bisa memberikan solusi kepada produsen produk, kepada produsen untuk mengatasi masalah mereka lainnya. Masalah marketingnya misalkan. Bagi teman-teman yang jago di internet marketing, digital marketing, bisa menjadi solusi bagi para produsen untuk memasarkan produk mereka.
Nah, di sini lagi nih, sering ada alasan. Gue gaptek, gue nggak bisa, gue nggak ngerti teknologi. Sorry to say, kalau menurut saya, selama kita sudah bisa main WhatsApp, kita sudah bisa bersosial media, kita bisa googling, searching di Google, saya kok berpendapat mereka udah bukan gaptek lagi. Jadi alasan saya gaptek, jadi saya nggak bisa mulai bisnis, saya nggak bisa mulai bisnis online, masalahnya bukan gaptek. Masalahnya kembali ke dasar tadi, mau atau tidak mau. Karena orang kalau sudah, sekali lagi, orang sudah bisa WhatsAppan, bisa bermain di sosial media, bisa googling, apalagi bisa tiktokan, jangan ngomong lagi masih gaptek. Itu udah nggak gaptek sama sekali gitu loh. Tinggal mempelajari setiap teknologi ini atau setiap fitur-fitur di sosial media atau dimanapun perkembangannya, karena itu memang selalu berkembang. Intinya itu, artinya kembali basic kemauan, mau atau enggak. Oke, berkomunitaslah dengan siapa saja. Contoh yang tadi saya ambil, mereka bukan dari wirausahawan, mereka adalah air crew yang sehari-harinya terbang di pesawat kerjanya, kantornya. Kalau saya dulu selalu bilang, I'm working in my flying office. Artinya kantor saya itu di udara. Dulu kantor saya di udara. Jadi selalu dari satu tempat ke tempat lain adanya di udara. Tapi pada kondisi seperti ini, mereka tidak malu, tidak gengsi, mereka tetap kreatif. Mereka gabung, mungkin komunitas mereka masih komunitas air crew, tapi mereka bisa memanfaatkan resources yang ada untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan hari ini. Mereka melihat masalah itu sebagai peluang, mereka action, itu juga penting, langsung action, tidak pakai alasan, langsung action, dan akhirnya mereka bisa meng-create sesuatu yang baru hari ini. Dan itu jadi satu inovasi yang baru, dan itu justru akhirnya di komunitas air crew, mereka lah yang selalu diingat. Ada teman-teman mungkin ada yang ingin jual segala macam, ingatnya oke, lewat mereka aja jualnya, nanti mereka juga bisa kok ngirimnya. Nah, solusi gitu loh. Kemudian bagi mereka-mereka yang bisa meng-create sesuatu atau memproduksi makanan kah, pakaian kah, masker kah, saat ini hand sanitizer kah, segala macam, gimana menjualnya? Berkomunitaslah kalian, kemudian cari komunitas lain yang bisa menjadi solusi bagi penjualan produk kalian. Seperti tadi, carilah komunitas internet marketers, digital marketers, mereka-mereka yang menyediakan pengiriman seperti yang tadi saya ceritakan. Di antara mereka ada yang bisa jadi internet marketersnya, digital marketersnya, ada yang bisa jadi delivery man-nya. Satu masalah selesai. Artinya dengan berkomunitas sudah sangat terbukti dan banyak buktinya itu bisa menjadi solusi dari satu permasalahan, terutama dalam kondisi seperti ini. Dan banyak sekali tercipta peluang-peluang usaha dari satu komunitas. Mulailah dari komunitas yang paling dekat, yang paling kecil di ring satunya kita. Baik itu lingkungan kerja, teman-teman kantor, rumah, tetangga, teman main, teman nongkrong, teman sekolah, bahkan mungkin kalau reuni itu biasanya ketemu teman SMP, SMA, bahkan saya sendiri ketemu teman-teman SD. Kita bisa sharing-sharing lagi apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Dan kolaborasikan semua resources yang ada, kolaborasikan semua sumber daya yang ada. Jangan sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri terasa berat sekali membangun usaha sendiri-sendiri. Saya juga sudah merasakan. Di awal saya jalan sendiri, ternyata berat. Kemudian akhirnya saya mencari komunitas, gabung di komunitas, berkomunitas, dan kami berkolaborasi. Akhirnya banyak sekali tercipta peluang-peluang usaha baru dengan berkomunitas dan berkolaborasi. Oke teman-teman, jadi intinya di video kali ini saya ingin sampaikan, segera mulailah menentukan nasib kita sendiri untuk di masa depan.
karena gelombang PHK sepertinya tidak bisa dielakkan. Di banyak berita saya baca, banyak channel-channel berita saya baca, banyak sekali pengusaha, terutama pengusaha transportasi, sudah mendeklar mereka hanya kuat 3 bulan, terhitung sejak bulan kemarin kalau nggak salah, atau bulan ini saya lupa, bulan April. Mereka hanya kuat menahan kondisi ini maksimal 3 bulan. So, after 3 months, mau apa? Kita nggak tahu. Jadi, terutama sekali bagi teman-teman saya yang masih ada di dunia transportasi, khususnya dunia penerbangan, guys, please start thinking about yourself and your family. Tentukan nasibmu sendiri, tentukan masa depanmu, hidupmu sendiri. Ambil keputusan sekarang. Kalau masih tetap bekerja, masih berada di perusahaan, it's okay, stay there. Tapi di sisi lain, karena sekarang work from home, lebih banyak di rumah, lebih banyak tidak bekerja, ambil keputusan. Gerak, action. Bangkitkan kemauan kalian untuk bergerak, berbuat sesuatu demi diri sendiri dan demi keluarga. Banyak cara yang bisa dilakukan, tadi sudah saya sampaikan, banyak bukti yang sudah bisa kita lihat, ternyata dari masalah itu ada peluang, intinya kita ada kemauan atau tidak, dan kita mau action atau tidak untuk memanfaatkan peluang yang ada di dalam setiap masalah. Gunakan semua resources yang ada pada diri kita. Sekali lagi, uang itu bukan modal utama untuk memulai bisnis, itu modal kesekian. Yang paling utama adalah kemauan dan action, karena resources yang lain secara otomatis kita sudah punya. Oke guys, mungkin itu saja pada video saya kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya, lebih detail bisnis-bisnis apa aja yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini, saat di rumah aja, saat bulan Ramadan di rumah aja, saat harus stay at home, harus work from home, tapi kita harus juga ibadah di rumah, jangan lupa tetap ibadah di rumah, tapi kita juga harus produktif dari rumah. Oke, terima kasih telah melihat video saya yang yang satu ini, lanjutan dari yang sebelumnya, dan nantikan kelanjutan video berikutnya. Sukses selalu, tetap semangat, tetap termotivasi, dan cari selalu inspirasi-inspirasi baru yang bisa tetap memotivasi kita untuk membangkitkan kemauan dan untuk segera action. Dan satu lagi, kalau sering ditanya bisnis apa yang paling bagus saat ini, sekali lagi saya kutip dari almarhum Om Bob Sadino, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang segera dilakukan, bukan bolak-balik ditanyakan. Nah, itu Om Bob Sadino bilang. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan dari beberapa bisnis saya, jalan aja dulu, lakuin aja dulu, kerjain aja dulu. Gimana nanti kita cari solusinya. Sekali lagi, solusi pasti ada dalam setiap masalah selama kita punya kemauan. Oke teman-teman, sukses selalu, tetap sehat, jaga kesehatan, dan stay at home. Di rumah aja, Ramadan di rumah aja, ibadah di rumah, produktif dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.